Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelasnya disiapin dulu. Pak. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya. Nanti lain kali lebih tegas ya nyiapinnya. Oke. Setelah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa berkumpul di kelas yang lumayan bagus ini ya. Dan selalu salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya sehat ya, walaupun negara kita lagi ditimpa musibah. Musibah apa sih negara kita ini? Corona. Iya, coba duduknya jangan terlalu rapat. Kita kan social distancing ya. Kita mau belajar apa? Belum Pak. Tidak tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi kita hari ini belajar tentang semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Seperti negara kita ini, negara kita kan demokratis ya, jadi semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Yang pertama, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 153. Di HP-nya ada Al-Quran nggak? Coba dibuka dulu. Dibuka. Ali Imran ayat 153. Ali Imran ayat 153. Sudah. Ya, coba Andre dibacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan baziral qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wastaghfirhum fil amri fa iza azamta fatawakkallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, bagus. Terima kasih ya kepada Nak Andre. Coba artinya Lili yang baca. Artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Oke, jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih maksudnya Quran surah Ali Imran ayat 159 ini? Apa sih hubungannya dengan judul kita hari ini, semua bisa diselesaikan dengan musyawarah? Jadi hubungannya itu, ayat ini tuh diturunkan setelah perang Uhud. Perang Uhud termasuk salah satu perang yang memberi kesan mendalam, bisa dibilang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW, karena sikap umatnya yang tidak mengikuti tuntunannya sehingga mengalami banyak kerugian. Masalah pertama itu ketika Rasulullah yang berkeinginan untuk berperang di luar kota, yaitu di Madinah. Masalah kedua yang muncul di dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan penggebosan kekuatan umat Islam yang akhirnya sepertiga kekuatan pasukan mundur dari peperangannya. Masalah ketiga muncul dari komandan yang ditugasi mengendalikan situasi dari bukit, tetapi di tengah-tengah perang kebanyakan mereka tidak mengindahkan perintah Nabi dan turun dari bukit. Perang Uhud memberi
pelajaran penting bagi umat Islam, strategi yang diterapkan di perang Uhud merupakan hasil dari musyawarah. Jadi hubungannya dengan materi kita hari ini semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jika kita mengalami sebuah masalah atau problem, semua itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, yaitu diomongin baik-baik. Jadi nggak harus main otot atau main adu. Pakai kepala dingin ya. Iya, harus dengan kepala dingin, itu maksudnya. Terus musyawarah itu merupakan tradisi yang perlu ditumbuh kembangkan karena memberi ruang terbukanya potensi-potensi positif yang muncul dari orang-orang sekitar kita. Tetapi komitmen melaksanakan dan mematuhi hasil musyawarah jauh lebih penting, dan bertawakal kepada Allah itu dilakukan dengan komitmen yang tinggi melaksanakan hasil musyawarah. Ayat ini sebenarnya sangat terkait dengan ayat-ayat yang lain. Ayat ini menyebutkan beberapa karakter manusia yang dijanjikan oleh Allah imbalan pahala yang kekal di sisinya. Jadi Allah itu menjanjikan untuk setiap orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain dan selalu mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah menjanjikan surga. Jadi itu inti dari ayat ini ya. Lalu yang selanjutnya, coba Martin dibuka surat Asy-Syura ayat 38, dibacain. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabbu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Martin. Coba Cindy dibacain artinya. Itu artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Ya. Jadi itu ya artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi suruhan Tuhannya atau Allah dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah dengan kepala dingin, dengan baik-baik, dengan diomongin baik-baik antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Sudah dijanjikan sama Allah surganya ya bagi orang yang mau menyelesaikan semuanya dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu tidak harus melibatkan orang banyak, tetapi musyawarah juga bisa dilakukan dengan hanya melibatkan satu orang. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Al-Hubayb ibnu Al-Munzir tentang pemilihan tempat yang strategis dalam perang Badar, dan Rasulullah mengambil pendapatnya. Begitu pula yang dilakukan dengan Salman Al-Farisi tentang penggalian parit pada waktu perang Khandaq. Musyawarah memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat, dan Islam sangat memperhatikan unsur ini, sehingga salah satu nama surat di dalam Al-Quran ada yang bernama Asy-Syura. Dan ayat yang kita janjikan ini atau yang kita kaji ini adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi udah jelas kalau musyawarah itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi udah Bapak jelaskan ya, yang pertama Ali Imran ayat 159, dan yang kedua Asy-Syura ayat berapa tadi? 38. Nah, selanjutnya kita masuk nilai-nilai demokratis. Apa aja sih nilai-nilai demokratis itu? Yang pertama, nilai demokratis menjunjung tinggi persamaan. Apa sih menjunjung tinggi persamaan itu? Jadi seperti Yuk. ya, jadi menjunjung kayak negara kita ini. Negara kita kan bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi berbeda-beda agama, nggak boleh saling menjelekan. Nah, benar, nggak boleh saling menjatuhkan. Dan yang kedua, menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi setiap manusia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia punya hak dan setiap manusia punya kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga, membudayakan sikap adil. Jadi sesama manusia atau sesama saudara kita harus berlaku adil, nggak boleh saling saling mau menang sendiri gitu, nggak boleh. Dan yang keempat, gimana Martin? Mementingkan ego gitu Pak. Iya, nggak boleh, benar, nggak boleh mementingkan ego. Yang keempat, membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil. Nah, yang keempat, membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi sebelumnya, setiap ada masalah pasti kita bisa lewatin dengan musyawarah. Jadi dengan sama-sama dibilangin dengan baik-baik, dibicarakan dengan baik-baik. Terus yang terakhir, mengutamakan kesatuan dan persatuan. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan poin nomor 1, menjunjung tinggi persamaan. Kan yang sudah Bapak jelaskan tadi, ini berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan apa sih hubungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan? Jika kita berbeda pendapat dengan yang lain atau dengan teman-teman kita yang lain, apalagi dengan yang beda agama, nggak perlu dengan ribut. Jadi harus mengutamakan kesatuan. Kita mikirnya dia sebangsa dengan kita, dia satu teman dengan kita, jadi nggak perlu diselesaikan dengan ribut atau dengan kepala panas gitu ya. Habis itu lu nanya penjelasan Bapak tadi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya saya Pak, nanya Pak, Iya. Itu mempunyai sifat adil sama tidak itu apa sih sifat adil itu? Semacam apa? Oh, membudayakan sikap adil ini. Oh, jadi gini, membudayakan sikap adil itu contohnya gini nih. Ketika kamu misalnya Andre punya adik. Terus Andre itu jajannya sehari 20.000. Terus adik Andre itu 20.000 juga, apakah itu yang disebut adil? Tidak. Kan bukan, karena kan kebutuhan Andre pasti jauh lebih besar daripada kebutuhan adik Andre kan. Nah, jadi adil itu yang dimaksud ketika jajan Andre 20.000, jajan adik Andre 10.000, karena kebutuhan dia masih lebih kecil daripada kita. Nah, itu yang dinamakan adil. Oke, di sini udah Bapak jelaskan semua kan tentang surat Ali Imran, Asyura, sama nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Nah, udah nggak mau ada yang ditanyakan lagi kan? Cukup ya. Nah, di sini Bapak mau bagi kelompok, satu kelompok 2 orang. Kalian menulis ayat Ali Imran dan artinya, Asyura dan artinya. Untuk kelompok pertama, Andre dengan Lili surat Ali Imran ya, dan untuk kelompok 2, Martin dan Cindy surat Asyura yang ayat 38. Oke, udah ya tugasnya Bapak kasih, udah selesai kan? Sudah selesai Pak. Ya, coba masing-masing dari ketua kelompoknya maju ke depan, tempelin di depan ini. Ya Pak. Oke. Terima kasih ya. Ya, Pak. Iya. Ya, sekali lagi Bapak tanya udah pada paham kan? Jelasin, oke. Jadi yang pertama kita ngebahas tentang surat Ali Imran ayat 158 tentang musyawarah, dan Asyura juga ayat 38 tentang musyawarah dan nilai-nilai demokratis yang terkandung. Jadi kesimpulan yang
Bapak ambil di sini, kita itu sesama manusia harus saling apa ya? Menghargai pendapat satu sama lain. Benar banget Martin, pintar berarti Martin. Oke, benar. Saling menghargai pendapat satu sama lain, menjunjung tinggi persamaan, terus membudayakan sikap adil dan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Dan jangan lupa ketika ada masalah, semua itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Oke. Sekian penjelasan dari Bapak. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Sebelum kita akhiri, coba ketua kelas dipimpin dulu doa pulangnya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai akhirnya.